semua anak-anak. Silakan duduk kembali. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, silakan salah satu temannya memimpin doa untuk kita. Asap. Ya, silakan Sar. Ini Sar. Memimpin doanya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih pada Asar Asap. sudah memimpin doa kita. Nah, sekarang Bapak cek dulu kehadirannya. Hadir. Asar, Hadir. Jaimah, Hadir. Sapina, Hadir. Rizky, Hadir. Hadir. Sardi, Hadir. Sipa, Dia hadir. tidak hadir ya. No. Keterangannya tadi apa? Ya. Ada diberitahukan kepada kalian? Memang tidak sekolah ya? SD. Tidak apa-apa ya. Nah, nanti lain kali kasih tahu yang sampai tidak sekolah gitu ya. Ya Pak. Berarti satu orang yang tidak hadir ya. Ya Pak. Ya. Sekarang Bapak minta berdiri dulu semuanya. Seperti biasa. Kita tepuk PPK dulu. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam Merdeka. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, Bapak mau tanya dulu pengalaman kalian ketika kalian berangkat ke sekolah tadi. Nah, ketika berada di jalan, pasti kalian menemukan apa saja yang kalian temukan di jalan tadi? Tanaman Pak. Ada tanaman, apa lagi? Matahari Pak. Ada matahari, ada tumbuhan, apa lagi? Ada yang kalian lihat apa? Sayur apa? Sayur kangkung. Kangkung. Ya, di halaman kita karena ada kangkung, ada sayur kangkung. Apa lagi yang kalian lihat? Tarung. Merong. Iya. Apa lagi? Malu. Iya. Banyak sekali macam Kacang. tumbuhan. Ada hewan, ada Jawau. tumbuhan. Ya, Jawa itu apa? Singkong. Iya. Ada singkong dan lain sebagainya ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan tadi. Nah, bagaimana cara kita menghematnya, cara kita memanfaatkannya dengan bijak. Dan nanti kita pelajari semua ya. Nanti kalian jelaskan atau kalian tentukan bagaimana kalian memanfaatkan atau membijaksanai cara kalian memanfaatkan tumbuhan. Contohnya seperti tadi yang kalian temui di jalan ya. Nah, kemudian nanti kita juga akan mempelajari yaitu tentang pembulatan bilangan desimal. Misalkan dari 5,3 nanti dibulatkan berapa, nanti kita pelajari ya. Nanti kalian juga menentukan angkanya, terserah mau angka berapa nanti yang kalian tentukan ya menurut kalian. Kemudian dalam kegiatan ini nanti juga kita nanti membuat kolase ya. Apa kolase ini tahu? Nah, ini bahannya sudah kalian siapkan. Nanti kita buatkan kolase. Nanti kita pelajari bagaimana cara membuat kolase. Nah, kolase ini tergantung dari minat kalian, gambarnya terserah. Mau kupu-kupu, mau capung atau lain sebagainya. Tapi nanti ada nanti Bapak bagikan untuk kupu-kupunya. Tapi kalau mau binatang lain terserah ya kolasenya. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari ya. Nah, namun sebelumnya Bapak tanya dulu manfaat tumbuhan itu apa saja? Apa manfaat tumbuhan? Apa? Bisa untuk dimakan. Tumbuhan apa yang bisa dimakan? Sama-sama. Tumbuhan apa yang bisa dimakan? Tumbuhan singkong dan Singkong, kacang kacang, dan Lalu ya, terong terong ya. dan sawi. Ya, banyak lagi ya. Nah, jadi tumbuh-tumbuhan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa kemarin? Ada pantai. Kemudian apa lagi? Dataran tinggi, kemudian dataran rendah. Nah, ketiga tempat ini, nah dia mempunyai tumbuhan yang berbeda.
Nah, kalau dataran tinggi, tumbuhannya misalkan seperti apa? Buah-buahan yang keras, seperti durian, apalagi? Singkong, ya bisa juga, apalagi? Kalau di daerah pantai ada yang tahu tumbuhannya apa? Iya, pantai. Di daerah pantai tumbuhan. Itu hewan. Tumbuhan apa? Pernah ke pantai nggak? Enggak pernah. Enggak sadar. Kadang-kadang biasanya ada kelapa, ya. Kemudian apalagi biasanya tumbuhannya? Bakau dan lain sebagainya. Nah, kalau di dataran rendah, nah, kemudian ada padi. Kemudian apa lagi? Ya, di dataran rendah yang berair biasanya kan ada padi, ada kangkung tadi seperti tempat kita. Ada balu. Kalau balu nggak bisa ya. Harus tempatnya di dataran tinggi. Nah, itu nanti selanjutnya kita sekarang akan mempelajari di pembelajaran 2-nya di halaman 7. Silakan buka bukunya di halaman 7. Ya, di halaman 7. Pembelajaran 2. Tema kita itu masih sama, tema 3. Tema 3. Tema kita apa? Masih ingat? Peduli terhadap makhluk hidup. Iya. Terhadap Makhluk hidup. makhluk hidup ya. Iya. Nah, kemudian subtema kita apa? Di bagian bawahnya itu. Di bagian bawahnya hewan. Subtemanya apa? Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Iya, itu subtema kita. Nah, temanya peduli terhadap makhluk hidup, subtemanya hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, sekarang kita lihat di buku siswa kalian. Silahkan kalian lihat. Nah, di situ ada gambar seorang anak yang sedang termenung. Kira-kira memikirkan apa dia? Pikirkan tumbuhan. Iya. Nah, apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Nah, manfaat dari tumbuhan tadi seperti yang disebutkan oleh salah satu temannya tadi, yaitu untuk dimakan atau dikonsumsi. Nah, sebelum berangkat ke sekolah, tadi kan kita perlu sarapan. Apa sarapannya biasanya? Sarapan apa? Nah, nasi kan? Nah, nasi itu asalnya dari mana? Asalnya dari padi. Dari padi. Nah, siapa yang menanamnya? Kakaknya. Petani. Nah, sekarang coba kita nyanyikan lagu tentang petani dulu ya, yang sudah menanam padi untuk kita. Coba berdiri dulu. Masih ingat lagunya? Tahu lagunya? Belum ingat. Menanam padi. Ya, 1, 2, 3. Nasi putih terhidang di meja, kita santap tiap hari, beraneka ragam hasil bumi. Dari manakah asalnya? Dari mana kira-kira? Dari padi. Dari sawah dan ladang di sana. Dari sawah dan ladang ya. Ya memang hasilnya dari padi. Petani yang menanamnya. Terima kasih Bapak Tani, terima kasih Ibu Tani, tugas Anda sudah mulia. Iya. Silakan duduk kembali. Nah, berarti yang paling berjasa menanam padi siapa tadi?
petani ya. Jadi kalau tidak ada petani, tidak akan ada beras, tidak akan ada nasi. Nah, jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal, jadi kita harus bisa memanfaatkan dengan bijak tumbuh-tumbuhan, contohnya saja seperti beras. Nah, bagaimana cara kita melaksanakan atau hak kewajiban kita itu sudah dilaksanakan, yaitu dengan cara tidak membuang-buang makanan. Tadi sebelum berangkat ke sekolah, kalian sudah makan kan? Nah, ketika kalian mengambil nasi, apakah kalian mengambil secukupnya atau berlebihan? Iya, secukupnya, jangan sampai terbuang ya. Nah, kalau terbuang nanti sayang. Petani sudah capek-capek menanam. Nah, kalau nasinya harus terbuang nanti nangis, kata orang tua zaman dulu ya. Nasinya bisa nangis katanya. Kalau sering dibuang-buang, nanti rezekinya jauh. Nah, itu banyak ya nasihat dari orang tua biasanya. Nah, sekarang kita lihat dulu di halaman 7 ini ceritanya. Ya, siapa yang bisa membacakan? Sebelumnya kamu akan sudah belajar tentang tanaman padi. Nah, betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Nah, beruntung kita di daerah khususnya di Kalimantan ini, makanan pokok kita itu nasi ya. Kalau di daerah lain, contohnya di Papua, mereka bukan makan nasi, makan sagu ya. Nah, jadi kita beruntung sekali di sini, makanan pokok kita nasi ya. Nah, makanya kita harus bisa menghargai atau memanfaatkan dengan bijak nasinya, jangan sampai terbuang ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ceritanya di sini. Sebelum kita berdiskusi nanti, silahkan kalian baca dulu ini. Coba maju ke depan, siapa yang baca? Satina atau Jema membaca ya, ini ya. Ya, bacakan ini dulu sampai di sini ya. Yang nyari ya. Yang maju ke depan saja ya. Silakan di depan. Sini. Dari sini sampai di sini ya. Ya, yang lain dengarkan dulu ya. Iya, Pak. Teman yang membaca. Setiap hari dan adik yang kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Bening, orang berdua kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Bening selalu berpesan ambil secukupnya. Adik Bening sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Bening belum juga mau menghabiskannya. Ya. Terus sambung lagi ya bagian bawahnya. Belum habis tadi. Tapi ada Pak, silakan di bangkunya. Coba bacakan asat ya. Yang ini. Sampai di sini. Bacakan dulu. Kenapa? Ini Pak. Iya, iya. Berbeda Berbeda dengan adiknya. dari adiknya, Benny selalu menghabiskan makan adiknya. Ya. Dia selalu mengambil secukupnya. Iya, terima kasih. Tadi sudah membacakan untuk kita. Setiap hari Benny, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Aku ulang lagi ya. Di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan ambil nasi secukupnya. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, kalau mengambil nasi harus secukupnya ya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya, alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Nah, tadi yang tidak menghabiskan nasinya tadi siapa? Benny-nya atau adiknya? Adiknya. Adiknya Benny. Ya. Jadi nasihat ibunya berpesan katanya ambil secukupnya. Tapi si adiknya Benny ini tetap mengambil nasi banyak. Pas waktu makan tidak habis, terbuang katanya. Nah, berbeda dengan adiknya, Benny selalu menghabiskan makanannya, dia selalu mengambil secukupnya. Nah, berbeda dengan kakaknya tadi, Benny. Siapa kakaknya? Benny ya. Nah, Benny ini kalau dia mengambil nasi secukupnya.
Jadi kalau sudah kenyang ya tidak lagi dia mengambil nasinya. Jadi dia makan secukupnya. Jadi yang bijak kira-kira siapa? Apakah Benny atau adiknya? Benny. Iya, Benny yang bijak ya. Karena dia sudah bisa memanfaatkan makanan dengan bijak, menggunakan atau memakan sesuai dengan porsinya ya. Nah, silakan kalian berkelompok tadi ya, satu kelompok buatkan kelompoknya. Apa kasih tugas. Nah, coba kalian menjawab halaman 8 ini, nanti kita saling tanya jawab. Halaman 8 ya. Ya. Ini. Apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Nanti kalian saling bertanya pada temannya, jawabannya benar atau tidak. Coba kalian langsung jawab ya. Kalau mau ditulis silakan tulis dulu jawabannya. Nanti kita saling bertanya. Yang kelompok satunya apakah benar, apakah sama jawabannya. Silakan ambil bukunya dulu. Nulis Bapak. Iya. Di kertas kosong ini ya. Satu Ini. yuk ya itu Halaman dari nomor 1, 2, 3, 4 sampai 7. Ini halaman ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silahkan dulu diisi dulu. Kalian berkelompok dulu nanti baru nanti dijelaskan. Nulis di buku sini. Iya. Nulis. tulis Nulis ini. tuh nulis apa Singkatnya saja. ditulis Pak. Soalnya tidak usah ditulis. Langsung jawabannya. Nah, apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Apa tadi nomor 1? Sini Pak, nulisnya Pak. Adik Benny tadi? Sering? Membuang nasi. Iya, nah itu saja langsung jawabannya. Ya, nomor 1 tulis nomor 1. Tulis nomor 1. Iya. Kalau dia sering membuang makanannya, tulis sering membuang makanannya. Mau di kertas ini bisa, mau di kertas gitu kan juga bisa. Nah, silakan tulis dulu. Apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Sering membuang? Nah, iya. Jadi nomor 2-nya apalagi? Apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya? Kalau Benny itu dia apa? Menghabiskan makanan. Ya, tulis.
Terus nomor 3-nya apalagi? Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan Benny atau adiknya? Nanti nama-nama kelompoknya siapa saja nanti ditulis ya. Yang nomor 3-nya lagi. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Ya, kalau misalkan Benny, tulis Benny. Kalau misalkan adiknya bersikapnya bijak. Sampai nomor 4 saja ya. Siapa yang dirugikan? Ya. Sudah nomor 2-nya? Nomor 3-nya lagi. Mortelon. Ya. Tulis nomor 2-nya. Nomornya tulis. Ya. Nomor 3-nya lagi. Mortelon tulis. Baik. Oh iya. Sama-sama saja. Nah, makanan yang menurutmu manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Apakah Benny atau adiknya tadi? Sampai nomor 4 saja. Benny. Nah, kalau Benny tulis Benny. Nomor 3-nya Adik siapa yang bijak tadi? Benny. Iya. Tulis bantu. Ya kalian ke kelompok. Jadi sama-sama nulisnya. Langsung masuk. Tuliskan Sat. Apa tadi? Sudah semua? Sudah ya? Ya. Coba kalian bacakan maju ke depan dari kelompok kalian. Ya, silakan maju ke depan. Atau dari bangkunya silakan. Nah, pertanyaan pertamanya tadi apa? Apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Membuang nasi. Nanti dulu kelompok kalian. Apa? Sering membuang makanan. Nah, sekarang kelompok satunya. Bapak tanya ya. Pertanyaan yang nomor 2. Apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya? Menghabiskan nasi. Iya, benar. Sekarang kelompok 2-nya. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Apakah Benny atau adiknya? Benny. Iya, bentar sekali ya. Nah, ketika adik Benny membuang makanan, siapa saja yang dirugikan? Lihat kelompoknya. Siapa yang dirugikan? Ketika adik Benny sering membuang makanan. Siapa yang rugi? Ayah. Iya, ayah dan ibunya atau orang tuanya. Ya, benar sekali ya. Nah, karena jawabannya sudah benar semua, kita lanjutkan lagi ke pembelajaran berikutnya, itu tanaman punya banyak manfaat untuk manusia. Nah, selain makanan, tanaman juga menghasilkan. Ada yang tahu tanaman bisa menghasilkan apa? Nah, coba kalian bernapas dulu. Nah, apa yang kalian hirup? Apa yang kalian hirup? Oh, oksigen. Ya. Nah, oksigen ini asalnya dari mana? Ada yang tahu? Pohon. Dari tumbuhan atau pohon tadi ya. Nah, dari tumbuhan ini dia menghasilkan oksigen untuk kita. Nah, kita mengeluarkan karbon dioksida untuk tumbuhan. Jadi saling bertukar ya. Kita mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan tumbuhan mengeluarkan oksigen untuk kita. Jadi saling bertukar, saling ketergantungan ya.
kita memanfaatkan tumbuhan, tumbuhan juga memanfaatkan kita ya. Nah, namun kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan tadi. Nah, itu tadi. Nah, coba kalau kalian bayangkan bagaimana kalau kalian seperti adik Beni semua. Nah, kalian mengumpulkan nasi, misalkan terbuangnya segini. Saya sedikit saja kata Sardi, makanan saya yang terbuang. Tapi kalau dikumpulkan, misalkan Sardi segini, Arsatnya juga segini, Rizkinya segini, kemudian Jaimanya segini, sapinya segini juga kita kumpulkan, jadinya satu piring kan. Nah, apalagi kalau dikumpulkan satu kampung, apalagi kalau dikumpulkan satu negara, satu dunia. Nah, berarti banyak sekali ya makanan yang terbuang. Jadi caranya kita harus menggunakan dengan bijak. Nah, sekarang kita lihat di halaman 8 ini ada gambar. Gambar apa halaman 8? Coba lihat dulu. Halaman 8-nya. Di bawah ini gambar apa? Nah, ada hari pertama sawah dibajak. Kemudian gambar yang kedua apa? Padi ditanam. Harinya berapa hari itu? 21 sampai 30 hari. Nah, kemudian gambar yang ketiga apa? Iya, padinya mulai berbiji. Hari keberapa? Hari yang 100, berarti sudah 3 bulan. Nah, berarti bayangkan dari 1 hari, 2 hari sampai 100 hari baru padinya berbuah. Berarti begitu lama. Kalau kita buang dalam sehari kan sayang. Nah, kemudian hari ke 120 apa yang dilakukan? Padinya dipanen. Kemudian di bawahnya lagi gambar yang kelima itu apa? Hari ke 122. Iya. Kemudian hari ke 130-nya padinya dijemur dan digiling. Hari ke 132 iya. Nah, kalau sudah jadi beras, masuknya kemana lagi? Iya, dimasak oleh orang tuanya, ibunya atau kakaknya. Nah, jadilah nasi yang dihidangkan di meja. Jadi kita bisa makan nasi campur lauk pauk dengan tumbuhan seperti sayur ya. Nah, jadi kita harus bisa memanfaatkan dengan bijak tentang tumbuhan ini. Bagaimana caranya? Itu dengan tidak membuang-buang makanan. Nah, sekarang kita lihat lagi di halaman 9. Di halaman 9. Nah, di sini ada 3 buah gambar. Ada gambar apa di situ? A-nya? Orang sedang memotong kayu. Iya. Gambar keduanya B-nya apa? Merawat tumbuhan. Yang ketiganya C-nya? Cabut. Yang sedang merusak tanaman. Merusak tanaman atau mau mencabut tanaman ya. Daunnya dipetik ya kelihatannya. Nah, itu merusak atau tidak? Merusak. Iya, karena mengganggu pertumbuhan dari bibitnya ini, tumbuhan. Jadi kalau dipetik masih kecil, bisa apa? Namanya? Bisa mati kan? Nah, di sini ada kolom, 3 kolom ini. Silakan kalian isi nanti. Ini Bapak bagikan LKPD-nya. Yang tadi sudah. Oh ya, sudah ya. Tuliskan namanya dulu yang tadi. Kumpulkan. Tulis nama-namanya di bagian bawah. Siapa-siapa kelompoknya? Arsat, Sardi. Ya, sudah tulis namanya. Oh, iya. Nah, sekarang kerjakan yang ini. Ya. Di kolom ini ya. Ini saja. Ya. Ini apa pekerjaannya? Gambar A ini, gambar B ini apa, gambar C ini apa? Iya. Kelompok 2-nya sudah, kelompok 1 sudah? Sudah. Yang tadi? Sudah. Oh ya, sudah. Ya. Nah, sekarang coba kalian kerjakan yang itu. Nah, gambar A itu apa yang dia kerjakan? Tulis di sini. Memotong kayu. Gambar B apa yang dia kerjakan?
Gambar C apa yang dia kerjakan. Tuliskan di kolom ini ya. Iya. Sama, sama saja. Iya, sama-sama saja. Ku EKJ. Bantu temannya ya nanti kalau yang masih agak sulit bacanya. Ya silakan isi dulu. Orang sedang menggantung kayu. Buang kuy. Orang sedang menggantung kayu. Orang sedang menggantung kayu. Kalau sudah, nanti kolom keduanya apa tindakan tersebut baik? Apakah tindakan tersebut baik? Ya. Lala kayu kita tuh. Lala Ya. Kolom keduanya ada. Apakah tindakan tersebut baik? Nah, ini baik nggak? Kalau tidak, tulis tidak. Tidak baik. Kalau B-nya baik atau tidak? baik. Kalau baik, tulis baik. Tuhan, ya. Ayo. Oke, coba lihat ke sebelah. Sekarang kolom keduanya. Apakah tindakan terhadap tersebut baik? Baik atau tidak ini? Kolom A. Baik. Baik. Kalau baik, baik nggak pemotongan ini? Baik. Memotong kayu. Baik, Pak. Ini memotong kayu ini. Enggak. Nah, kalau tidak baik, ya tidak baik. Tidak, Bapak. Iya, tidak baik. Aku mengerjain ini. Karena sih mobil. Ya, sudah. Udah baik ya.
nomor kolom 3 yaitu contoh sikapmu yang belum bijak terhadap ini ya. Dampak bagi lingkungan. Dampak bagi lingkungan ini apa maksudnya? Oh iya. Bagus. Kolom 4-nya lagi. Dampak bagi orang lain. Dampaknya apa? Kalau sering menebang pohon, Nomor 4 mulai. Atau empat tangan. Kedua nomor 3. dampak bagi lingkungan apa dampaknya? Kalau sering menebang pohon bisa terjadi banjir. Banjir. Ya. Banjir. Merusak banjir. Ada kolom 4. Meski banjir sudah balik. Bijak sampai kalau tidak bisa. Kau tidak. Bijak. Kalau ini dampaknya apa? Kalian udara jadi sejuk atau segar ya. Kalau sudah nanti dikumpulkan ya. Seperti tadi, tuliskan namanya, nama kelompoknya, siapa-siapa saja. Terus sih. Jika aku membuat Ya. Sudah selesai. Dampak bagi orang lain. Dampak bagi orang lain apa? Kalau Dampak bagi orang lain. Dampak bagi orang lain. Data yang berdampak dampak kesehatan terjadi. Tidak ada. ya. Iya, baik itu. Bisa. Ya, kalau sudah, nanti tuliskan namanya, kumpulkan ya. Dampak bagi lingkungan. Apakah terus itu sih. Dampak dampaknya merusak. Dampaknya merusak. Merusak.
Nah, tulis namanya lagi. Buat Siapa namanya? Asli. Sudah tulis namanya. Dari sini saja baca nanti. Nah, gambar A, kolom A itu untuk yang kolom pertama, kelompok 2 dulu. Gambar apa ini? Yang nyari? Memotong pohon. Atau menebang pohon ya. Kelompok 1, gambar B-nya apa? Ini. Bacakan. Menanam tumbuhan. Ya. Coba kelompok 2-nya lagi. Gambar C, merusak tumbuhan. Ya, benar sekali. Kolom keduanya. Ya. Apakah tindakan tersebut baik? Baik atau tidak? Ini kolom A. Tidak baik. Tidak baik. Iya. Kalau kolom B-nya Baik. baik. Kenapa baik? Kenapa baik? Alasannya? Karena menanam. Iya, menanam pohon atau tumbuhan. Kalau C-nya Tidak baik. Tidak baik. baik. Ya, kalau sudah kumpulkan semua ya. Sudah, Pak. Kita mau kopo-kopo. Yuk. Nah, menurut data di PBB, banyak makanan yang terbuang dalam satu harinya, sekitar 1,3 miliar. Ini bukan sedikit ya. Kalau di seluruh dunia dikumpulkan jadi satu, jumlahnya 1,3 miliar. Miliar apa di situ? Ton katanya. Makanan yang hilang dalam satu hari, dalam satu tahun ya. Dari data itu bisa kita bayangkan 1 ton itu bagaimana banyaknya. 1 ton makanan. Bukan sedikit ya jumlahnya 1 ton. Banyak sekali. 1 kilo, gimana banyak beras kan? 1 kilo 100 Kalau 100 kilo, bagaimana nanti? Kalau 1000 kilo, bagaimana banyaknya? Itu yang terbuang dalam 1 tahun menurut data dari PBB ya. Nah, 1,3 ini kalau kita bulatkan ke berapa jadinya? 1,3. Dibulatkan Nah, ke 3. ini kita buatkan garis bilangannya. Nah, 1,3 ini nanti lebih dekat kemana garis bilangannya? Nah, nanti kita hitung jumlah makanan yang terbuang, kita bulatkan nanti kemana dekatnya. Ya, Pak. Kita buatkan dulu garis bilangannya. Nah, 1,3 berarti nanti kita bulatkan itu jadi 1, sebelahnya jadi 2,0. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 1,65 1,66 1,67 1,68 1,69 1,70 1,71 1,72 1,73 1,74 1,75 1,76 1,77 1,78 1,79 1,80 1,81 1,82 1,83 1,84 1,85 1,86 1,87 1,88 1,89 1,90 1,91 1,92 1,93 1,94 1,95 1,96
1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9. Baru dibulatkan menjadi 2 ya. Boleh ya, kebanyakan. Nah, sini kita akan pelajari dulu bagaimana cara membulatkan 1,3 ini lebih dekat kemana nanti? Apakah lebih dekat ke 1,0 atau ke 2,0? Ke 1,0 Pak. 1,3 di mana letaknya? Coba maju dulu, tunjukkan. Ya. Mana 1,3? Ini ya. Ya, Pak. Dekatnya kemana? Ke Sini.
Nol. Iya. Berarti ini 1,0. Nah, coba Bapak minta satu orang. Terserah mau milih yang mana. Mau yang ini, atau yang ini. Silakan maju, nanti jadinya berapa nanti? Dekat kemana? Apakah ke 1, apakah ke 2? Silakan, pilih sendiri angkanya. Siapa yang mau maju? Batasnya ini ya. Nah, ini batasnya, garis tengahnya ini. Kalau dia yang ini angkanya berarti dekatnya ke sini. Kalau 1,6 ke atas ini berarti dekatnya ke 2,0. Siapa yang mau maju dulu? Ayo. Siapa lagi? Tadi Rizky sudah. Yang lain lagi. Ya, yang perempuannya. Siapa? Sat? Mau maju? Pilih saja angkanya. Tulis dulu angkanya. Maju, Sat. Jangan takut. Sat. Mau pilih yang mana angkanya terserah. Mau yang ini, angkanya yang mau ditulis. Iya, silakan 1,8. 1,8. Nah, dibulatkan kemana dekatnya? Yang ini atau ini? Ini, Pak. Iya, silakan. Tulis 2,0. Ya, yang perempuannya lagi, ayo. Jangan kalah. Ya. 5. Jangan takut. Tidak apa-apa gigit juga. Ya, pilih angka yang mana. Mau yang sebelah sini atau yang sebelah sini terserah. 1,9. Iya, 1,6 berarti dekatnya nanti kemana? 1,6. 2,0. Iya. Ayo, nanti. Iya, terima kasih ya. Paham sudah? Nih? Nah, kalau sudah paham, berarti cara kita membulatkannya yang mana yang lebih dekat. Nah, ini kan ini titik seimbangnya. Nah, kalau mau ambil angka yang di sini berarti dekatnya ke 1,0. Kalau misalkan angkanya 1,6 berarti dekatnya ke 2,0 ya. Jadi harus seimbang. Kalau kita bulatkan ke sini nanti jauh kan? Tidak seimbang. Jadi kalau dia sebelah sini berarti bulatkannya ke bawah. Kalau dia di sebelah sini bulatkan ke atas. Ya. Ada yang ditanyakan dulu? Paham? Paham. Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi pembelajarannya. Nanti kita akan membuat kolase. Perhitungannya sama. Nanti kita seimbangkan. Kalau misalkan daunnya sebelah sini nanti 2, di sini juga harus 2. Kalau di sebelah sini 3, daun di sini juga 3. Nanti kita buatkan kolase dari gambar kupu-kupu. Mau gambar yang lain juga bisa nanti, terserah gambarnya gambar apa. Kalau mau gambar gajah juga bisa ya. Kalau mau gambar sendiri silakan nanti. Kalau mau gambar kupu-kupu yang sudah Bapak sediakan juga bisa ya. Pak, ini bisa Mas. Gini. Nah, gini. Ya bisa nanti bebas saja. Kalian Nah, buatkan. ini Pak. Iya. Kepalanya dari apa nanti? Dari ini Tanduknya satu, ini bisa juga dari yang ini. Bunganya ini bisa dipakai ya. Pak. Ya. Kupu-kupu nih satu aja. Ya, nanti kita gunting. Kalau dia tidak rata, gunting. Guntingnya kan sudah ada kalian bawa. Nah, namun sebelum kita membuat kolasenya, kita lihat dulu video pembelajarannya ya. Nah, bagaimana cara membuat kolase? Coba hidupkan dulu. Bahan-bahannya sudah disiapkan kan? Daun, ya. Nanti dulu. Nah, apa-apa yang disiapkan kemarin? Ada gunting, apalagi? Ada Lemnya sudah ada ya. Nah, karena lemnya cuma satu, nanti kita gantian ya. Pak, ini aja satu bisa nggak usah pakai lem. Nggak bisa lengket nanti kalau nggak pakai lem ya. Nah, ini gambar kupu-kupunya. Kalau mau dibuat kreasi lain bisa. Silahkan kalian buat nanti. Mau gambar apa nanti kalian buat. Nah, ini gambar kupu-kupunya ya. Seperti yang Bapak katakan tadi, daunnya nanti kalian taruh. Nah, kalian tempel seperti ini.
Nah, tempel seperti ini nanti. Kalau mau dibentuk lagi digunting, kalau mau lebih bagus potong. Nah, Ya, Pak, ya, buatkan Pak. seperti sayap kupu-kupu ya. Iya Pak. Paham kan caranya? Mata Rizky. Tapi kita lihat dulu videonya. Rizky kau menggunting. Hello. Nah, tunggu dulu ya. Wow. Ayo. Wah, indah sekali ya karya seni ini. Apakah kalian tahu terbuat dari apa ya? Dan bagaimana cara membuatnya? Belum tahu? Nah, silakan kalian perhatikan Buat deh. videonya, Kita belajar bersama. cara membuat kolasenya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Hai anak-anak hebat, selamat datang di Aksania Channel bersama Bu Leda. Perhatikan ya gambarnya. Karya seni ini Kelihatan kan? disebut dengan kolase. Kata kolase berasal dari kata couleur dalam bahasa Prancis yang berarti merekat. Jadi, kolase adalah sebuah teknik merekat atau menempel berbagai bahan ke dalam satu frame atau bingkai sehingga menghasilkan karya seni yang baru. Bahan-bahan untuk membuat kolase antara lain biji-bijian seperti beras, jagung, kedelai, kacang hijau, dan lain-lain. Bisa juga daun-daunan berbagai bentuk dan warna. Bahan selanjutnya adalah kertas. Kertas yang dipakai bisa kertas origami, bisa kertas majalah bekas, bisa kertas koran bekas, dan lain-lain. Bahan yang lain bisa keramik, ranting, batuan, logam, kaca, dan masih banyak. Contoh karya kolase. Kolase kura-kura terbuat dari bijian. Kolase bunga terbuat dari batu-batuan. Nah, berarti bisa buat burung ya. Ada yang bisa buat burung. Kolase nama terbuat dari Jadi tergantung kalian, terserah kalian ini mau buat apa nanti. kolase buah apel terbuat dari kertas origami. Iya, kalau mau buat buah apel juga bisa. Terbuat dari daun kering. Kolase pemandangan terbuat dari kertas majalah. Kolase kura-kura terbuat dari kulit telur. Kolase nanas terbuat dari rautan pensil. Dan Nah, dari rautan pensil juga bisa dimanfaatkan. kolase lainnya. Jadi barang yang sudah tidak terpakai Ya, bisa kita manfaatkan ya. Jadi kita bisa bijak. Jadi kalian dari bahan yang tidak terpakai seperti daun kering kan bisa kita pakai untuk membuat kolase tadi. mari Lainnya ini ya. bersama. Langkah-langkah Tapi lihat dulu ya videonya. Kalau sudah nanti kolase yang menarik. baru kalian bikin. Yang pertama, siapkan sketsa gambar yang kamu sukai. Gambar ini bisa kamu gambar sendiri atau bisa kamu cari di internet. Kemudian kamu download dan kamu print. Langkah yang kedua adalah siapkan bahan. Bahan di sini sesuai dengan kolase yang ingin kamu buat ya. Seperti bijian, ranting, daun kering, kulit telur, rautan pensil, kertas bekas, dan lain-lain. Dan Ini kalau mau tambahan lagi kolasenya ada daun kering dan ranting. di bagian belakang Dan sini. bahan lainnya seperti kaleng
kanvas gambar, pewarna, gunting, pensil, dan jangan lupa lem karena kolase adalah menempel. Langkah ketiga adalah daun-daun kering itu atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambar. Daun dan rantingnya bisa kamu beli pewarna terlebih dahulu. Di tahap ini, perhatikan ukuran, perpaduan warna, dan bentuknya ya. Langkah keempat, tempelkan daun kering atau batang kering tadi Kalau mau sambil dikerjakan silakan. dengan menggunakan lem. Ya, sambil dikerjakan ya. Tadi ya, Silakan mulai dikerjakan. Nah, ini jadinya ya. nah sekarang Kalau mau yang hijaunya atau yang merahnya silakan cari-cari lagi daunnya, bisa saja. dan jangan Nah kuning ada tuh. Iya, bebas. Silakan. Makanya tergantung daunnya kata Bapak tadi kan. Ini kan yang agak berbeda warnanya dengan yang lain. Ya, kalau potong ya. Kalau kelebihan bisa dipotong. Makanya bawa gunting tadi. Ada. Nah, ada paham? Sudah? Sudah Pak. Iya. Sudah pendek Pak. Yang dadaku. Dadah katanya. Jadi harus bisa. Iya. Yang dadaku. Iya. Silakan kalian kerjakan dulu. Paham nggak caranya? Gitu ibu. Ya, kalian potong, kalian gunting. Kalau misalkan kelebihan, kalau mau urut juga bisa. Walaupun tidak ada gambarnya langsung gini. Betul, tahu, Bu. Langsung butuh Nah, mau ditempelkan yang ini juga bisa. Nah, kalian potong. Pak nulis semua itu. Ini enggak Pak? Nulis semua. Iya bisa. Makanya Bapak kasih juga kertasnya. Nah, sesuaikan gambarnya gini. Naked nih. Mau dibentuk lagi gambarnya juga bisa. Jadi kayak yang, Bu. Nah, tempelkan. Kalau dia kelebihan, potong. Iya, tempel. Itu lemnya. Garis. Supaya lengket, kasih lem. Itu lemnya minta di sebelah. Tapi harus seimbang ya. Ini potong lagi satunya. Apa? Puluh. Samakan. Maju nanti. Nah, samakan dengan yang ada di sebelahnya. Nah, potong sama ya. Ini. Jadi sebelah dengan sebelahnya seperti yang kita hitung tadi kan harus seimbang. Nah, jadinya seperti ini. Tempelkan pakai itu lemnya. Ya tadi. Nah, tunggu dulu. Emangnya. Tunggu kering dulu. Ya terlalu banyak ya. Lemnya. Supaya cepat kering. Bisa nggak? Ayo kalau mau Ini ya. Kalau dua, berarti harus dua. Ayo masalah mau pindah deh. Pindah tuh tahu ya, Pak. Kenapa, Pak? Kenal pindah itu gunakan lem. Oh. Jam. Mulai 5. Ini kritik 5. Jemput. Itu nih. Nah, kan sudah seimbang. Baru kita Tempelkan ini. tunggu. Cobakan saya dulu. Ini saya atasnya. Kita tunggu sampai selesai ini. Nanti baru buatkan di bagian kepalanya. Baru. Bisa lengket ya? Maksudnya lebih baik. Kurang lemnya ya?
Salah lemnya. Ano Ini na ada kasi? lemnya. Ano na kaya pa? Okay. Lem, ito ba ko? Taruh sini lemnya. Di kertasnya. Kuya pa. Ini lagi. Silakan buat punya Rizky. Ya, kecil ya bikinnya ya, saya lupa. Jadi set dia lagi itu Lem penda, wang lem. Lem penda. tuh kalian. Nah ini bisa dijadikan untuk kepalanya ya. Bunganya ini bisa diambil. Kepala. Iya. Kon matanya, Pak. Ya. Nah ini kepalanya bisa. Dan yang uang MTR ya, oke nih. Mari kita berdoa menurut agama. Tuh ya tapi Yo Sardi, jangan nyanyi. Sereket. Tekan. Ditahan ya. Usahakan rata lemnya. Iya bagus. Ayo kelompok perbaya sudah bagus. Ini bisa, Pak. Iya bisa. 10 daunnya juga bisa ya. Ini namanya uang blanke kan. Pak. Mana lemnya? Kurang banyak lemnya. Tahan. tuh kenapa pandai. Doanya tapi tidak makan. Jadi Nah, Belum harus jadi. apa aja ini? Oh. Kasih lemnya lagi. Aku nembak. Ayo belengkang coba. Gede Pak. Ya Pak. Gede. Kau nih. Coba tundai. Iya itu tak perlu Tahan. pandai. Tahan dulu. Tak perlu pandai.
Itu deh Pak. Sampai lengket. Pak sini Pak. Iya, bikin juga. Set, nahan set. Ya, bagian nahan ini, biar lengket ini. Ekornya lagi dibikin. Dari apa ekornya? Dari Kepalanya buntu. ekornya Ya, ada. tanduk ya. Tanduknya boleh Pak. Tanduk. Oh ya tanduk. Iris. Iya, dan nanti bisa. Lupa itu ya dawe. Itu dia. Ya, dari ini juga bisa. Tempelkan dari daun. Kalau rantingnya agak susah, lengketnya dari daun juga bisa. Potong kecil, ya. Nah, iya. Bisa. Dari daunnya, ya boleh. Tipis. Ya pas. Lain dai. Nampak putih gitu. Sudah? Iya. Tapi Sudah, sudah Pak. habis. Belum. Oke, sudah habis. Silahkan kalian kumpulkan selasanya. Tulis namanya ya. Namanya ditulis. Langsung tulis namanya. Mana Pak? Sudah. Belum ya Pak. Ya, di bawah. Atau di atas itu bisa. Nunggu. Aku belum buka buat Pak. Jangan, gabung saja. Nulis ya. Iya. Ikan nulis sekarang. Ikan kalau Ya. Ya, tadi apa Pak? Kalian kumpulkan dua berarti dari kelompok kalian. Ya, sudah tulis namanya. Itu dari rezeki nulis. Ya, silakan kumpulkan. Kalau sudah. Jadi Pak. Ya, ada dua ya punya kalian. Selesai. Nonton. Ini dari kelompok satunya sudah. Ayo kelompok duanya lagi. Iya, bagus ya kumpulnya. Nanti bisa kalian buat lagi yang baru, yang bagus. Pak, hari ini Kelompok nampak duanya. lagi. Iya. Mau daun yang besar itu nanti bisa. Pak, ambil Iya. daun lagi Pak. Ini kelompok duanya ya. Nah, bagus kelompok duanya. Rapi. Ya. oke, tahu nomor kau Pak. Iya. Tak usah bangun. Sudah selesai semua. Ya, baik, kita untuk Cari hari ini lagi, kita Pak. cukupkan dulu. Cari lagi Pak. Karena waktu sudah habis. Kali lagi kita lanjutkan ya. Kalau putih lagi. Jadi silakan duduk dulu. Pak, belum cari enggak ya Pak? Nampak. Pandai ya. Nanti kalau mau di rumah buat yang lebih bagus lagi silahkan nanti. Silakan kalian buat. Nanti bisa dipelajari di sekolah ya. Di rumah. Ya. Seperti tadi silakan kalian berkreasi lagi yang lebih bagus. Nanti kalian bisa Warna kumpulkan. apa? Ya, Warna tempel yang bagusnya nanti kita tempel di mati. Di warna Kita apa? di sini, ya. Pak. Yang lainnya silakan aja nanti ambil. Ya. Kita ngisi Pak. Ya, jadi untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Bukunya disimpan dulu. Ya Pak. Itu dulu. Buku sardi. Kita simpulkan dulu untuk hari ini kegiatannya. Tadi kita harus bisa menghemat apa tadi? Hemat makanan, jangan dibuang-buang ya. Nah, cara kita memanfaatkannya itu dengan cara tidak membuang-buang makanan. Nah, cara kita memanfaatkannya lagi supaya ada nilai positifnya, yaitu dari barang tumbuhan yang tidak terpakai ini kita bisa membuat molase. Ya, nanti jangan. Ya, duduk dulu. Tunggu dulu, belum selesai lagi. Ya.
Sudah duduk. Nah, kegiatan kita karena sudah selesai. Nah, nanti Bapak minta ketika sudah sampai di rumah, kalian jangan membuang-buang makanan ya. Ya Pak. Tapi gunakanlah dengan bijak. Cara kalian menggunakannya bisa dengan membuat dari tumbuhan yang tidak terpakai seperti yang tadi, membuat kolase, membuat apa saja yang kalian ingin kreasikan ya. Jadi kita cukupkan dulu untuk hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan berikutnya di lain Guntingnya Pak. kesempatan ya. Guntingnya anak nih. Taruh saja di situ. Gunting. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, silakan salah satu temannya. Ya, tadi sudah. Ya, mungkin doanya lagi. Yuk, kesat ikan sat nyobol. Satu kalau aku. Doa dulu. Gantian lagi ya, ini perempuannya. Ya, pimpin doanya dulu. Tatok Pak. Dan Sepina. Pimpin doa untuk kita. Duduk langsung nih. Ini dari bangku saja. Ya, silakan. Sudah siap? Ya. Ya, yang lain siap-siap dulu. Ya. Marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Masuk. Ya, berdiri semua. Ya, berdiri. Ya. Selamat pagi, Kak Guru. Ya, selamat pagi menjelang siang, silahkan pulang. Sampai di rumah nanti jangan kesana kemari ya, langsung lepas baju. Silahkan kalian kembali ke rumah masing-masing. Mengambil ke kerupuk ya, Pak. Ya. Sat. Emak. Ya tanya. Silakan ya, silakan pulang.